Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Kali ini kita masuk lagi di mata kuliah online. Nah, materi yang akan kita bahas adalah pengujian hipotesis deskriptif. Semangat belajar. Oke, materi yang akan kita bahas yaitu pertama tentang rumusan hipotesis deskriptif, yang kedua uji dua pihak, ketiga uji satu pihak, dan yang terakhir adalah interpretasi hasil uji. Pengujian hipotesis deskriptif adalah pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel dengan asumsi bahwa sampel yang digunakan sebagai sumber data diambil secara random. Nah, jenis-jenis pengujian hipotesis deskriptif itu ada dua, yaitu uji dua pihak atau biasa disebut two-tailed test, dan yang kedua adalah uji satu pihak atau biasa kita sebut dengan one-tailed test. Nah, uji satu pihak itu terbagi menjadi dua, yaitu uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Nah, jenis ujinya itu dimana yang digunakan tergantung dari bunyi dari hipotesis itu sendiri. Yuk kita bahas satu persatu ya. Pertama kita membahas tentang uji dua pihak. Nah, bunyinya gimana? Nah, uji dua pihak digunakan jika H0 berbunyi sama dengan HA atau H tandingan atau biasa juga disebut H1 itu berbunyi tidak sama dengan. Jadi ketika ada soal bunyinya H0-nya sama dengan dan HA-nya tidak sama dengan, berarti pengujian hipotesis yang kita lakukan adalah uji dua pihak. Jadi teman-teman harus ingat ya. Nah, untuk pengujian uji dua pihak itu ada dua cara pengerjaan. Pertama, ketika simpangan baku atau sigmanya diketahui. Nah, kalau sigma diketahui berarti H0 diterima jika Z hitung lebih dari negatif Z tabel atau kurang dari Z tabel, atau Z lebih dari negatif Z seperdua kali 1 kurang alfa atau kurang dari Z seperdua 1 kurang alfa. Dengan Z seperdua kali 1 kurang alfa didapat dari daftar normal baku dengan peluang seperdua kali 1 kurang alfa. Nah, masih bingung ya? Nanti kita akan lihat di contoh bagaimana cara mengerjakannya. Nah, sekarang kita untuk rumus umumnya aja dulu. Nah, masuk lagi di simpangan baku tidak diketahui. H0 diterima jika T hitung lebih dari negatif T tabel atau kurang dari T tabel, atau T itu lebih dari negatif T 1 kurang seperdua alfa atau kurang dari T 1 kurang seperdua alfa. Dengan T 1 kurang seperdua alfa didapat dari daftar distribusi T dengan peluang 1 kurang seperdua alfa dan DK atau derajat kebebasan sama dengan N kurang 1. Nah, dalam hal lainnya H0-nya ditolak. Jadi teman-teman diperhatikan ya, ketika sigma atau simpangan baku diketahui yang digunakan adalah Z hitung dan Z tabel. Tetapi ketika sigma atau simpangan bakunya tidak diketahui, maka yang digunakan adalah T hitung atau T tabel. Jadi ini juga harus dipahami dan harus diingat. Agar lebih paham, yuk kita simak contoh berikut ya. Nah, ini contoh untuk uji dua pihak. Dimisalkan itu H0 atau hipotesis 0 adalah daya tahan berdiri pramuniaga di PGM sama dengan 4 jam per hari. Nah, HA atau H tandingan atau biasa juga disebut dengan H1 itu bunyinya adalah daya tahan berdiri pramuniaga di PGM tidak sama dengan 4 jam per hari. Nah, telah dilakukan pengumpulan data
untuk menguji hipotesis data sampel 31 orang pramuniaga sebagai berikut. Nah, datanya sebagai berikut, ada 3, 2, 3, 4. Teman-teman bisa lihat ya, datanya ada 31. Nah, ini kita tentukan apakah H0-nya diterima atau H0-nya ditolak. Yuk kita kerjakan. Nah, dari soal sebelumnya kita perhatikan bahwasanya tidak ada simpangan bakunya atau simpangan bakunya tidak diketahui. Nah, karena simpangan baku tidak diketahui, maka kita gunakan rumus dari uji T. Nah, sebelum menggunakan rumus uji T, kita mencari dulu simpangan bakunya. Nah, simpangan baku ini sudah kita pelajari di materi minggu lalu ya, tentang simpangan baku dan variansi. Nah, ini kita gunakan lagi di uji hipotesis, mencari simpangan baku. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu hipotesis statistiknya. Nah, di sini H0 itu kita tuliskan menjadi mu sama dengan 4 jam. Nah, sedangkan HA itu mu-nya tidak sama dengan 4 jam. Nah, dengan diketahui dari soal sebelumnya bahwa N itu sama dengan 31. Nah, N itu sama dengan banyaknya data. Nah, sedangkan X bar itu kita gunakan rumus rata-rata ya. Kembali lagi di materi sebelumnya yang mencari tentang rata-rata, bahwasanya X bar itu sama dengan sigma XI dibagi dengan N. Nah, XI-nya atau banyaknya data itu kita jumlahkan. Dari data yang 31 itu kita jumlahkan 3 ditambah 2 tambah 3 sampai seterusnya, itu akan kita dapat hasilnya adalah 144. Nah, 144 dibagi dengan 31 itu sama dengan 4,645. Nah, kita dapatkanlah nilai X bar atau rata-rata adalah 4,645. Nah, seperti biasa kita gunakan tabel penolong untuk mencari simpangan baku. Nah, yang kita butuhkan adalah XI, XI kurang X bar, dan XI kurang X bar kuadrat. Nah, teman-teman perhatikan dulu dan cocokkan hitungannya apakah sudah cocok atau belum. Nah, silakan gunakan kalkulator untuk menghitungnya. Nah, di sini ada kita contohkan untuk yang tabel pertama itu XI-nya atau X1-nya sama dengan 3. Kemudian XI kurang X bar, di sini 3 dikurangi dengan X bar. X barnya adalah 4,645. Berarti 3 kurang 4,645 itu hasilnya adalah negatif 1,645. Nah, setelah itu negatif 1,645 itu kita kalikan lagi dengan dirinya sendiri, yaitu negatif 1,645. Maka hasilnya adalah 2,706025. Nah, begitupun di kolom kedua, ketiga, sampai di kolom 31. Nah, yang kita jumlahkan adalah XI kurang X bar kuadrat. Itu hasilnya dijumlahkan semua sehingga didapatkanlah 99,09678. Nah, karena semua datanya sudah dikerjakan, maka kita masukkanlah rumus simpangan bakunya. Jadi S sama dengan akar sigma XI kurang X bar kuadrat dibagi dengan N kurang 1. Nah, tadi kita sudah dapatkan nilainya, maka kita masukkan aja 99,09678 dibagi dengan 31 kurang 1. Jadi hasilnya adalah S sama dengan akar 3,303. Jadi S sama dengan 1,817. Sehingga statistik hitung itu T sama dengan X bar kurang mu 0 dibagi dengan S dibagi dengan akar N. Nah, kita masukkan X barnya sama dengan 4,645 dengan mu 0 adalah 4 dibagi dengan 1,817 dibagi dengan akar 31. Nah, kita jumlahkan
Didapatkanlah hasilnya T sama dengan 1,979. Jadi, pengujian dengan mengambil alfa sama dengan 0,05, pengujian dua pihak dengan DK sama dengan 31 kurang 1 sama dengan 30, didapatkan T-tabel sama dengan 2,04. Nah, dari mana 2,04-nya? Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, dengan T 1 kurang 1/2 kali 0,05 itu didapat dari daftar distribusi T dengan peluang 1 kurang 1/2 dikali 0,05 itu sama dengan 1 kurang 0,025 sama dengan 0,975. Dan DK itu sama dengan N kurang 1 sama dengan 31 kurang 1 sama dengan 30. Maka didapatkanlah nilai T 0,975 dengan DK sama dengan 30 adalah 2,04. Dalam hal lainnya, H0 ditolak. Jadi kesimpulannya H0 diterima jika T hitung lebih dari negatif T-tabel atau kurang dari T-tabel. Jadi ternyata H0 diterima jika 1,979 itu lebih dari negatif 2,04 atau kurang dari 2,04. Dan HA ditolak. Jadi bisa diperhatikan juga tabelnya yang ada arsiran merah itu daerah penolakan H0. Dengan daerah penerimaannya itu yang ada arsiran hijau ya, ada keterangan daerah penerimaan H0. Nah, sekarang perhatikan tabelnya ya. Untuk mendapatkan 2,04 dari mana? Nah, ini cara perhitungan menggunakan tabel T. Nah, sebelumnya dikatakan bahwa alfa itu 0,05 dengan DK sama dengan 30. Nah, kita perhatikan dari 0,05 ke 30. Nah, hasilnya adalah 2,042. Nah, bisa juga kita tuliskan menjadi 2,04. Nah, di sini perhatikan bahwa untuk mencari alfa satu pihak dan dua pihak yang kita gunakan adalah alfa yang di bagian bawah ya. Itu alfa untuk uji dua pihak atau two-tail test. Oke, kita lanjut lagi di uji satu pihak, yaitu uji pihak kiri. Nah, untuk bunyi uji pihak kiri itu bunyinya adalah H0 berbunyi paling sedikit dan HA itu berbunyi lebih kecil. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bagaimana cara agar kita mengetahui uji apa yang digunakan. Nah, untuk uji pihak kiri selalu ingat ada yang paling sedikit dengan lebih kecil. Untuk pengujian uji satu pihak kiri itu sama dengan uji dua pihak. Ada untuk rumus simpangan baku yang diketahui dan ada untuk rumus simpangan baku yang tidak diketahui. Jadi untuk simpangan baku tidak diketahui, H0 ditolak jika Z hitung kurang dari sama dengan Z tabel. Nah, atau Z kurang dari sama dengan negatif Z 0,5 kurang alfa. Dengan Z 0,5 kurang alfa itu didapat dari daftar normal baku menggunakan peluang 0,5 kurang alfa. Dalam hal lainnya, H0 diterima. Nah, di sini alfa itu sama dengan tarak nyata. Nah, untuk simpangan baku tidak diketahui, H0 ditolak jika T hitung kurang dari sama dengan negatif T tabel atau T kurang dari sama dengan negatif T1 kurang alfa. Dengan T1 kurang alfa didapat dari daftar distribusi T dengan peluang 1 kurang alfa dan DK sama dengan N kurang 1. Untuk T lebih dari negatif T1 kurang alfa, H0 diterima. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh uji satu pihak berikut. Suatu perusahaan lampu pijar merek laser menyatakan bahwa daya tahan lampu yang dibikinnya paling sedikit 400 jam.
Nah, untuk membuktikan pernyataan tersebut, maka dilakukan penelitian melalui uji coba terhadap daya tahan 25 lampu yang diambil secara random sebagai berikut. Nah, diujilah 25 lampu. Hasil ujinya daya tahannya itu ada yang 450, 390, 400 dan seterusnya. Nah, penyelesaiannya itu pertama-tama kita tentukan dulu rumusan hipotesisnya. Nah, H0 adalah daya tahan lampu paling sedikit 400 jam. Sedangkan HA, daya tahan lampu kurang dari 400 jam. Nah, dengan hipotesis matematikanya adalah H0, mu lebih dari sama dengan 4 jam, sedangkan HA itu mu kurang dari 4 jam. Nah, diketahui N atau banyaknya data sama dengan 25. Didapatkanlah X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Hasilnya adalah 9150 dibagi 25. Nah, 9150 itu penjumlahan dari semua XI-nya. Jadi dijumlahkan semua yaitu 450 ditambah 390 ditambah 400 sampai ditambah lagi 250 tambah 400, didapatkanlah hasilnya 9150. Nah, 9150 dibagi 25 sama dengan 366. Jadi X barnya adalah 366. Selanjutnya kita cari lagi simpangan bakunya. Karena simpangan baku tidak diketahui, jadi kita gunakan rumus simpangan baku. Nah, seperti biasa gunakan tabel penolong dengan yang ada itu XI kurang X bar, dan XI kurang X bar kuadrat. Semua data kita masukkan sehingga didapatkanlah sigma XI kurang X bar kuadrat itu sama dengan 111.800. Maka kita masukkan di rumus simpangan baku, S sama dengan akar dari sigma XI kurang X bar kuadrat dibagi dengan N kurang 1. Didapatkanlah S sama dengan akar 111.800 dibagi dengan 25 kurang 1. Nah, hasilnya adalah S sama dengan akar 4658,333. Nah, akarnya adalah S sama dengan 68,252. Jadi, statistik hitung atau T hitung, T sama dengan X bar kurang mu 0 dibagi dengan S bagi akar N itu sama dengan 366 kurang 400 dibagi dengan 68,252 dibagi dengan akar 25. Hasilnya adalah negatif 34 dibagi 13,650 sama dengan negatif 2,491. Nah, pengujiannya dengan mengambil alfa sama dengan 0,05, pengujian satu pihak kiri dengan DK sama dengan 25 kurang 1 sama dengan 24, didapat T tabel sama dengan T1 kurang alfa sama dengan T1 kurang 0,05 sama dengan T0,95 sama dengan 1,711. Nah, nanti kita lihat kembali lagi cara perhitungan tabelnya, T tabelnya ya. Nah, ternyata T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu negatif 2,491 itu kurang dari negatif 1,711. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, untuk membuktikan T tabelnya tadi adalah 1,711. Nah, perhatikan tabel T berikut. Nah, yang kita gunakan adalah alfa untuk uji satu pihak atau one tail test. Nah, alfa yang digunakan adalah alfa yang di bagian atas yaitu 0,05. Kemudian kita cari DK-nya 24. Nah, 24 dan 0,05 didapatkanlah 1,711. Jadi itu cara membaca T tabel atau tabel T.
Nah, kesimpulannya daya tahan lampu kurang dari 400 jam. Nah, perhatikan gambar. Untuk daerah penolakan H0 itu arsirannya ada arsiran berwarna merah. Nah, titik kritisnya bisa diperhatikan adalah negatif 1,711. Nah, materi terakhir adalah uji satu pihak, yaitu pihak kanan. Nah, uji pihak kanan itu bunyinya H0 itu paling banyak, sedangkan HA itu lebih besar. Nah, untuk rumusnya sendiri sama dengan uji pihak kiri dengan uji dua pihak. Gunakan untuk simpangan baku yang diketahui dengan simpangan baku yang tidak diketahui. Nah, untuk simpangan baku diketahui, H0 ditolak jika Z hitung lebih dari sama dengan Z tabel atau Z lebih dari sama dengan Z 0,5 kurang alfa. Dengan Z 0,5 kurang alfa didapat dari daftar normal baku menggunakan peluang 0,5 kurang alfa. Dalam hal lainnya, H0 diterima. Di sini alfa sama dengan taraf nyata. Nah, untuk simpangan baku tidak diketahui, H0 ditolak jika T hitung lebih dari sama dengan T tabel atau T lebih dari sama dengan T1 kurang alfa. Dengan T1 kurang alfa didapat dari daftar distribusi T dengan peluang 1 kurang alfa dan DK sama dengan N kurang 1. Untuk T kurang dari T1 kurang alfa, H0 diterima. Nah, untuk hipotesis matematikanya itu H0 mu kurang dari sama dengan mu 0 dan HA mu lebih dari mu 0. Nah, agar lebih paham kita langsung ke contoh. Dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa kilo jeruk yang dapat terjual oleh pedagang pada setiap hari. Nah, berdasarkan pengamatan sepintas, maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa pedagang jeruk tiap hari paling banyak dapat menjual 100 kg jeruk kepada konsumen. Nah, pengambilan sampel 20 pedagang jeruk dilakukan secara random sebagai berikut. Nah, ada 98, 80, 120 sampai 110. Nah, penyelesaiannya pertama kita tentukan dulu rumusan hipotesisnya. Nah, rumusannya adalah H0, pedagang jeruk tiap hari paling banyak dapat menjual 100 kg jeruk kepada konsumen. Nah, sehingga hanya adalah pedagang jeruk tiap hari dapat menjual lebih dari 100 kg jeruk kepada konsumen. Nah, H0-nya itu mu kurang dari sama dengan 100 kg per hari. Sedangkan HA-nya itu mu lebih dari 100 kg per hari. Nah, diketahui N-nya atau banyaknya data adalah 20 dengan X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Seperti biasa, sigma XI itu penjumlahan dari semua datanya. Didapatkanlah 1733 dibagi 20 itu sama dengan 86,65. Lanjut kita buatkan tabel penolongnya untuk mencari simpangan baku. Nah, didapatkanlah nanti itu sigma XI kurang X bar kuadrat itu adalah 4764,55. Nah, dimasukkanlah di rumus S sama dengan akar dari sigma XI kurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1. Nah, S sama dengan akar dari 4764,55 dibagi dengan 20 kurang 1. Nah, hasilnya adalah S sama dengan akar 250,7658 sama dengan 15,836.
Setelah simpangan baku diketahui, maka kita cari lagi statistik hitungnya atau T hitungnya. Nah, T sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi S dibagi akar N. Maka T sama dengan 86,650 dibagi dengan 100 dibagi 15,836 dibagi akar 20. Nah, hasilnya sama dengan negatif 13,350 dibagi 3,541. Didapatkanlah T-nya adalah negatif 3,770. Sehingga pengujiannya dengan mengambil alfa sama dengan 0,05, pengujian satu pihak kanan dengan deka sama dengan 20 kurang 1 sama dengan 19, didapat T tabel sama dengan T 1 kurang alfa sama dengan T 1 kurang 0,05 sama dengan T 0,95 sama dengan 1,729. Nah, ternyata T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu negatif 3,770 kurang dari 1,729. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, lanjut kita buktikan T tabelnya. Tadi itu menggunakan alfa 0,05 dengan deka sama dengan 19, sehingga didapatkanlah 1,729. Jadi kesimpulannya, pedagang jeruk tiap hari paling banyak dapat menjual 100 kg jeruk kepada konsumen. Oke, itulah tadi materi pengujian hipotesis deskriptif. Nah, lumayan banyak materinya sehingga teman-teman harus bisa lebih teliti lagi dan lebih diperhatikan lagi semua contoh-contoh dan materi yang diberikan. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.